Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Nggak kerasa kita udah sampai di hari Sabtu ya. Nah, pagi hari ini seperti biasa kita akan ajak Anda untuk memahami tentang kekuatan sebuah komunitas. Saya nggak pernah bosan untuk menyampaikan analogi ini. Kalau seandainya 1, 2, atau 3 batang lidi hanya bertiga saja misalnya, itu tidak menimbulkan dampak dan juga efek-efek positifnya. Tapi ketika berkumpul menjadi ratusan batang, kemudian diikat menjadi satu, efek kebermanfaatannya juga semakin kuat. Nah, jadilah sapu lidi misalnya. Bisa digunakan untuk bersih-bersih, bisa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, yang notabene mereka bersatu membentuk sebuah kekuatan. Sama halnya dengan sebuah komunitas. Dan malam di pagi hari ini, saya Daryl Adam telah bersama dengan seorang yang mungkin bagi Anda tidak asing lagi, karena beliau adalah kepala program Atelier Ciremai. Ada Mas Aldiansyah Azura. Selamat pagi Mas Aldi. Halo, pagi Mas. Terima kasih waktunya Mas Aldi. Ini posisi lagi di mana sekarang Mas Aldi? Aku lagi di Atelier Ciremai. Oh, kebetulan. Atelier ya, bukan atelier ya? Atelier. Oke, atelier. Baik, Mas Aldi, mungkin banyak beberapa orang yang masih awam dengan mendengar Atelier Ciremai, apalagi program Atelier Ciremai. Satu-satu kita bagi dulu ya di sesi pertama ini. Apa dan bagaimana sih Mas tentang Atelier Ciremai ini? Boleh disampaikankah kira-kira? Oke, sebenarnya sih Atelier Ciremai kolektif Mas. Jadi kita nyebutnya sih kolektif Atelier Ciremai sebenarnya. Oke. Nah, berdirinya sendiri itu tahun 2019. Ya. Itu yang diriin ada 3 orang. Hamzah Muhammad, Irsyad Ridho, sama Adi Miftah. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing sama Hamzah Muhammad. Dia penulis, penyair juga, terus juga salah satu pendiri penerbit Velodrome gitu. Nah, jadi Atelier itu sebenarnya kolektif. Aku nyebutnya mungkin lintas disiplin ya, karena kita mungkin dikenalnya sastra, tapi sebenarnya kita nggak sastra doang gitu. Ada sastra, ada musik, ada film, ada teater, ada rupa. Jadi ada 5 lintas disiplin yang kita naungin gitu. Berdirinya Atelier Ciremai tujuannya sebenarnya buat nampung teman-teman sih, nampung teman-teman dengan segala kemauannya gitu ya. Okay. Karena kan banyak banget teman-teman seniman, terutama kalau kita dekat kampus gitu, dekat UNJ. Jadi kita berpikir gimana nih caranya naungin kemauannya teman-teman gitu. Sedangkan waktu itu kita ngelihatnya kok kayak nggak punya wadah sebenarnya gitu. Oke. Jadi kolektif Atelier Ciremai ya begitu deh sebenarnya. Aku sendiri masuk sebenarnya baru aktif sebagai kepala program tuh baru sekitar 2022 mungkin. Oh. Tapi udah mulai aktif di kolektifnya sekitar 2020 akhir ke 2021 kalau salah. Agak-agak pandemi dikit. Iya. Oh, ini berarti terpicunya hanya gara-gara pandemi kah atau bagaimana? Karena kan biasanya boomingnya itu kan pandemi secara mayoritas tuh di tahun 2020 ya, Mas Aldi ya? Enggak sih. Jadi sebelum pandemi kita udah ada 2019 karena emang keresahan itu, karena emang kita teman-teman sastra, teman-teman seniman kalau bangun khususnya nggak punya wadah gitu Mas, nggak punya tempat nongkrong lah. Iya. Jadi ada 5 disiplin tadi yang disampaikan di awal. Sorry Mas, boleh di-repeat apa saja Mas 5 disiplinnya? Ada sastra, musik, seni rupa, teater, sama film. Oke, teater dan film ya. Oke, baik. Ini kan berada di seputaran universitas atau kampus. Apakah ini sudah merupakan sebuah wadah yang diinginkan para akademisi, khususnya mahasiswa dan juga mahasiswa yang ya mungkin mereka menggeluti sastra, mereka menggeluti musik, seni rupa, teater dan juga film?
Sejauh ini sih kami melihat karena lumayan banyak regenerasi gitu ya Mas ya, makin kesini gitu. Jadi kurasa iya, kurang lebih kayaknya memang ini yang dibutuhkan gitu sama teman-teman kampus, khususnya mungkin UNJ gitu. Karena akhirnya sekarang banyak teman-teman mahasiswa juga yang pada akhirnya ikut aktif di atelier, bikin sesuatu bareng-bareng gitu. Itu sih Mas. Oke. Kurang lebih. Ya, baik. Mas, kita tarik ke belakang ya. Saya berharap sih Mas Aldi ini tahu sejarah terbentuknya atelier, walaupun tadi Mas Aldi mengatakan saya baru bergabung sekitar tahun 2022 dan atelier sendiri kan itu sudah ada sejak 2019. At least 3 tahun ini kan pasti banyak lah hal-hal yang dicermati secara pribadi oleh Mas Aldi dan tahu, mudah-mudahan bisa disampaikan di sini. Karena begini Mas Aldi, biasanya ketika sebuah wadah itu terbentuk, pertimbangan dari sang founder pun banyak. Paling tidak mampu mengakomodir keinginan-keinginan yang ada. Walaupun kayaknya 5 disiplin ini kan terkesan berat ya Mas Aldi ya. Ada sastra, musik, seni rupa, teater sama film. Notabene itu kalau beberapa yang mungkin disebutkan Mas Aldi seperti teater dan film, ini kan bisa ke sebuah tempat yang udah famous. Saya nggak sebutin apa gitu ya. Nah, jadi sebuah tantangan juga kan Mas, kira-kira bagaimana wadah atelier Cermai ini mampu juga paling tidak menggantikan keinginan mereka yang sudah akrab dengan tempat yang famous itu. Nah, ada hal nggak yang bisa disampaikan dengan statement ini Mas Aldi? Kalau menurut saya sih yang pada akhirnya ditawarin atelier itu lebih ke nggak ada startnya sih Mas. Lebih ke batas gitu. Terus kita juga kebanyakan kan generasi baru ya, anak-anak muda gitu. Mungkin itu juga pada akhirnya bikin suasananya lebih hangat dan lebih fresh gitu. Jadi siapapun bisa nongkrong, siapapun bisa datang ke atelier, bisa nongkrong, bisa ngopi sambil ngobrolin apapun gitu. Karena kita juga banyak teman-teman yang pada akhirnya ya udah nongkrong sampai malam, tapi juga ngobrolin sesuatu gitu. Kita di luar program-program reguler yang ada, kita tetap ngobrolin sesuatu. Ya ada yang ngomongin sastra misalnya, ya udah kita akan ngomongin sastra. Tapi misalnya ada musik yang datang, terus dia lagi istilahnya apa, curcol gitu. Curcol, ini gue lagi bikin album nih band gue tapi begini-begini, ya udah kita beberapa dari kita bakal juga ikut ngobrol gitu sama mereka. Terus kita juga emang kan kita kebetulan juga ada kedainya ya Mas. Barista atau kita nyebutnya sih di sini ladenis, tukang ladenin, jadi ladenis. Juga itu juga punya kebiasaan untuk ngajak ngobrol teman-teman atau pelanggan-pelanggan yang datang gitu. Jadi itu juga mungkin yang berusaha kita bentuk gitu, secara ruang sih, bagaimana kita mendekati secara personal juga gitu. Sebenarnya itu sih, karena kita kolektif gitu ya, jadi emang pengen banget nyiptain atelier ini sebagai ruang yang sebenarnya milik siapapun dan bebas, terus nggak ada sekat gitu. Tapi juga jadi ruang yang aman dan nyaman juga, sebenarnya gitu sih Mas. Baik. Kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi kedua ya Mas Aldi ya. Nah, saya di sesi kedua nanti minta kesediaan Mas Aldi untuk sedikit secara audio penyampaian menggambarkan visualisasinya atelier Cermai itu seperti apa sih? Kita juga pengen tahu apakah begitu masuk langsung ketemu dengan ruangan yang khusus untuk curcol tadi misalnya, atau bagaimana? Nanti Mas di sesi kedua kita bahas itu ya. Saudara yang ingin berinteraksi, kami buka line komunikasi seperti biasa di kanal YouTube. Anda bisa chat karena kolom chat di kanal YouTube sudah kami buka buat Anda. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Nah, bagi smart business yang mungkin punya pengalaman, udah pernah bergabung atau visit ke atelier Cermai, silakan bagaimanakah respon Anda terhadap lokasi, suasana dan juga ambience sekitar dari atelier Cermai. Kami break sebentar, kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam masih bersama dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini yang mewakili Atelier Cermai. Beliau adalah Kepala Program Atelier Cermai, ada Mas Aldiansyah Azura. Nah, di sesi pertama tadi, sekilas saya sudah minta menceritakan tentang proses terbentuknya Atelier Cermai. Ini sebuah wadah ya, kolektif yang mewadahi mayoritas mungkin 5 bidang penguasaan ya, dari mulai sastra, musik, seni rupa, teater, dan juga film. Nah, mungkin di sesi kedua seperti yang saya sampaikan di sesi awal tadi, kita juga pengen tahu secara audio, secara kata, secara kalimat, Mas Aldi boleh nggak menceritakan ini? Mungkin bagi smart listener yang masih bingung, apa sih Mas Daryl sebenarnya Atelier Cermai itu? Apakah tempat yang luas, begitu kita datang itu langsung bisa ngongko sesuai dengan 5 bidang itu, atau bagaimana? Karena tadi Mas Aldi mengatakan di sini banyak yang curcol Mas, tentang sastra kah, tentang karya-karya lainnya kah. Jadi saya terpacu menanyakan lebih jauh. Mas Aldi, ini lokasinya yang pertama di mana? Terus kira-kira seperti apa suasana atau ambience-nya? Nah, apakah hanya ruangan-ruangan saja yang kosong untuk bisa ditempati oleh para komunitas sesuai dengan bidangnya, atau bagaimana? Boleh disampaikan Mas Aldi? Oke. Jadi Atelier Cermai ada di Rawamangun Muka Barat, nomor A1, itu deket banget sama UNJ. Mungkin teman-teman juga bisa nanyanya apa ya? Di patokannya di seberang TPU Sunan Giri, baru kita dekat sama kuburan. Nah, teman-teman kalau masuk ke Atelier itu dia di pinggir banget jalan, jadi udah bakal ketemu sama, biasanya warga sekitar nyebutnya kedai warna-warni karena warnanya warna-warni. Oke. Terus nanti di teras depan itu udah ada bangku-bangku, udah ada meja yang teman-teman di situ bisa ngobrol sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil apapun itu. Nah, masuk nanti ke dalam ruangan tengah kita itu, teman-teman di sebelah kanan udah bisa ketemu bar yang di sana ada Denis itu sebutan barista di kedai kita. Terus teman-teman juga bakal nemuin di bagian tengah itu ada semacam apa kita nyebutnya pojok denger gitu ya, pojok nguping. Jadi ada radio, ada tape, ada kaset, ada CD yang teman-teman itu bisa bebas
setel dan juga beberapanya kita jual, jadi bisa beli juga, bisa di check out juga. Terus teman-teman di dekat bar itu ada semacam cover rak yang isinya buku-buku koleksi kami, itu juga bisa dibaca, bebas dibaca. Nah, nanti ke kiri dikit ada ruang bacanya. Enggak terlalu besar, hanya muat dua orang di bagian luar dan satu orang di dalam. Ini saya kebetulan di ruang bacanya. Oh ini, oke. Sekaligus toko buku sebenarnya. Jadi dalam satu ruangan ada kedai, ada toko record store, terus ada juga toko buku. Jadi lumayan lengkap, tapi dari lumayan akhir ya. Ya. Terus itu tadi hari Sabtu itu dia sudah ada pertemuan. Tapi pertemuan lulus lagi, teman-teman baru ada panggung sebelah tampaknya semester. Nah itu biasanya kita adain program kalau di tengah, di belakang. Terus yang biasanya masanya itu lumayan banyak. Biasanya program kita novel itu sih. Nah kalau parkir juga ada di. Iya. Mas, sorry agak terputus koneksi internetnya, Mas. Oke. Iya. Agak sedikit terputus, tapi saya sudah menangkap beberapa lokasi-lokasi yang tadi disampaikan oleh Mas Aldiansyah Azura ya. Jadi ini posisinya di daerah Rawamangun, dekat sekali dengan tempat pemakaman umum. Pokoknya kode tempatnya itu adalah warna-warni ya. Jadi orang ke sana tuh bisa nemu langsung venue-nya di sana. Oke, Mas, berapa luas area yang mungkin didapatkan oleh Atelier Cermai ini? Apa sorry Mas? Kira-kira aja luas areanya berapa ratus meter persegi atau mencapai hektaran kah? Aduh, aku nggak pandai menghitung. Jadi aku nggak bisa. Kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Aldiansyah, agak cukup luas ya ruangannya, karena kan mampu mengakomodir kebutuhan dari pengunjung yang datang ke sana ya. Ruangan dalam kami nggak terlalu besar, nggak terlalu besar, tapi cukup lah sebenarnya gitu. Jadi kalau kita pun bikin program di dalam itu bisa muat 15 sampai 20 mungkin 20 orang. Lumayan dong. Sampai 20 ya lumayan. Tapi kita lebih besar sebenarnya di halaman belakang gitu. Di halaman belakang kita bisa sangat masif, bisa pernah kita kayaknya untuk 70-an gitu, 70-an lebih itu bisa untuk di belakang. Baik. Jadi sebetulnya ini kenapa saya tanyakan, karena biar secara gambaran smart listeners yang belum pernah ke sana tuh udah tahu, oh di ruang ini tuh bisa untuk ini. Nah, kita masuk ke spesifik tentang 5 program ini kah. Sebelumnya saya mau tahu apa alasan kuat sang pemilik Atelier Cermai ini mengangkat Anda selaku kepala program? Boleh nggak disampaikan sebagai personal branding juga nih dari seorang Aldiansyah? Waduh. Karena kan kapabilitas itu kan menentukan predikat dari seseorang, Mas. Silakan. Oke. Apa ya? Apakah ada expertise di bidang sastra, di musik, atau di seni rupa, atau dua yang lainnya, film dan juga teater? Waktu itu sebelum saya sebenarnya ada namanya Jafar Subhi. Kebetulan saya juga gitu. Dia cukup expert di community buildingnya sebenarnya. Tapi dia fokusnya lebih fokus di musik sebenarnya. Ya ada fase ya biasalah ya, kesibukan segala macam, akhirnya harus berganti orang, ditunjukkan saya gitu. Kalau waktu itu sih mungkin ya kalau nggak salah ya karena saya kebetulan waktu itu emang kelihatannya cukup menonjol. Dalam tanda kutip aktif di lintas disiplin gitu. Saya cukup lintas disiplin waktu itu. Saya sebenarnya aktor di teater,
Waktu itu masih teater sih, belum ke film pendek ya. Oke. Teater itu, tapi juga menulis sebenarnya. Karena kebetulan saya juga di UNJ Sastra Indonesia gitu. Oke. Nulis, terus juga lumayan dengerin musik, dan berapa kali nulis tentang ulasan musik gitu waktu itu. Terus sama aktif bikin performance art waktu itu, di performance art di bidang seni rupa, by the way. Jadi kayaknya waktu itu si Jafar ini lumayan ngeliat itu gitu, dan juga yang lain-lain juga kayaknya lumayan ngeliat itu. Dan kebetulan kan juga memang karena targetnya atau juga regenerasi gitu ya. Ya kebetulan saya waktu itu masih berapa saya, 22 gitu, 22-an. Jadi ya mungkin dianggap sesuai gitu. Gitu sih. Jadi itu sih, dan melihat keaktifan juga kali ya. Aku kayaknya begitu sih, self brandingnya. Personal brandingnya itu penting sih sebenarnya. Karena mungkin Smart Listeners juga ketika flyer ada di thumbnailnya YouTube Smart FM, sosok seorang Aldiansyah Azura, kepala program Atelier Cermai. Nah, orang kan akan bilang nih program apa gitu lah. Makanya saya tanyakan hal ini langsung ke Mas Aldi. Jadi nanti akan mengkerucut sebenarnya bagaimana kira-kira kekuatan komunitas di program-program yang ada di Atelier ini mampu semakin membuat para peserta atau member dari Atelier, nah saya bilangnya member lah ya, itu konsisten, mampu menyebarluaskan secara masif lewat Instagram kah atau sosial media yang lainnya kah, sehingga Atelier ini juga menjadi sebuah pusat perhatian gitu loh bagi para pecinta seni rupa misalnya, sastra, musik dan lain-lainnya. Kita bahas hal itu nanti ya Mas di sesi berikutnya ya, karena saya mau tahu taktik strategi marketing programnya seperti apa sehingga memicu makin kuatnya sebuah komunitas dan semakin kokohnya di Atelier Cermai ini. Kami kembali setelah satu ini, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Baik, terima kasih. Anda masih bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Community. Dan di Sabtu pagi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Aldiansyah Azura. Beliau adalah kepala program dari Atelier Cermai ya. Tadi mungkin bagi Anda yang mendengarkan di sesi kedua, saya sedikit minta paparan dari Mas Aldi seperti apa sih personal branding beliau sehubungan dengan status atau predikat kepala program di Atelier Cermai, dan ternyata beliau sudah menjelaskannya. Sehingga ini menimbulkan sebuah kekuatan gitu loh. Kalau ke Atelier Cermai itu ada loh orang-orang yang memang ekspertis di bidangnya dan mereka mau men-sharingkan banyak hal sesuai dengan pemahaman keilmuan mereka sendiri. Oke, Mas, sebelum kita bahas masalah hal yang lainnya, saya mau tahu dong, program-program andalan yang dipunya oleh Atelier Permai ini apa saja? Kita ada paling sering itu kita ada bakar atau bahas karya sebenarnya, yaitu masuknya ke sastra. Jadi seringnya kita ngebahas karya-karya baru sih. Terutama kita sekarang ngincarnya penulis-penulis debutan gitu, penulis baru. Karena lagi-lagi fokusnya atau itu regenerasi, jadi kita sangat memprioritaskan teman-teman muda gitu, penulis-penulis muda, terutama yang baru debut, untuk dapetin ruang diskusi yang juga proper dan layak gitu. Dari itu bahas karya. Terus kedua dari film ada kita nama programnya Sinema Layar Sobek. Apa Sinema Layar Sobek? Sinema Layar Sobek. Iya. Jadi ini program screening kita, apa namanya, nonton nonton bareng. Awalnya kita seringkali ngundang filmmaker sama filmmaker muda gitu. Filmmaker yang emerging sifatnya gitu. Jadi kita biasanya bikin satu penayangan itu ada sekitar 5 film pendek paling banyak. Nah, kita biasanya datangin tuh 5 filmmakernya untuk juga kita berdiskusi gitu. Atau juga ada misalnya program-program Sinema Sobek yang fokus on gitu. Kayak waktu itu kita bikin misalnya filmnya Azam Firullah gitu. Udah kita bikin film-filmnya Azam Firullah, dia sutradara film kelas B gitu, filmnya unik-unik, jadi kita bikin fokus on gitu. Ada yang kayak gitu juga. Nah, tapi kebetulan ada yang baru di Sinema Layar Sobek, yaitu Sinema Layar Sobek besok Senin. Jadi kenapa besok Senin? Karena tiap hari Minggu. Terus ya apa yang baru? Jadi kita film-film tayangin adalah film-film yang udah public domain, dan juga film-film yang boleh ditayangkan atas dasar edukasi. Karena kita benar-benar nggak narik fee, nggak narik dana atau segala macam. Jadi gratis, dan di situ kita fokusnya ke diskusi setelah film. Karena kita muternya film-film lama, jadi seringkali diskusinya kita narik relevansi film itu ke isu-isu masa sekarang yang lagi kita rasain gitu. Dan turns out itu seru banget. Kita baru 3 kali sih, terakhir kita muter di Modern Times-nya Charlie Chaplin, dan itu seru banget diskusinya. Karena emang relate gitu. Terus ketiga kemana ya? Ke Rupa kayak. Rupa tuh kita ada pameran. Kita biasa ada 2 kali pameran dalam setahun. Yang satu pamerannya dia tematik biasanya. Jadi kita temain kurator, kita ada kuratornya gitu, namanya Fahmi Rizal atau Fahmiologi nama populernya. Nah, dia biasanya bikin tema segala macam. Tapi di akhir tahun biasanya kita ada pameran kolektif gitu, pameran yang bareng-bareng. Kita ngajak signature teman-teman. Jadi langsung udah blok dan tanpa tema. Tanpa tema biasanya. Jadi itu namanya pameran, aku lupa, pameran asik sendiri kalau nggak salah. Apa? Asik sendiri? Asik sendiri kalau nggak salah. Ada 2 soalnya. Pokoknya intinya itu dia temanya impulsivitas sebenarnya. Jadi
ya udah gitu tanpa tema, udah masukin aja semuanya. Kayak misalnya ada teman-teman di sekitar UNJ atau teman-teman kolektif yang emang kita kenal. Tapi nggak jarang juga sih kita open submission gitu. Terus itu udah. Di musik kita sekarang ada namanya gigs panggung belakang. Yaitu sebenarnya gigs musik. Kita biasanya ada 3 band atau 3 musisi yang kita undang untuk main gitu. Dan biasanya sih kita lumayan nyamain vibes kayak ini gigs kali ini bandnya misalnya rock semua nih, atau ternyata enaknya perempuan semua nih yang main. Nah itu biasanya kita atur gitu juga tuh biar ngebawa juga satu muatan gitu di gigs itu gitu sih. Kayak terakhir kita ngehadirin Gandhi, Dekat sama Temaram, tiga-tiganya women's lead. Tiga-tiga women's lead, kebetulan itu nggak jauh dari aksi Indonesia Gelap. Ini boleh nggak ya? Oh ya, aksi Indonesia Gelap. Jadi kita akan menunjukin gimana perempuan-perempuan ini juga, perempuan-perempuan ini lumayan vokal. Perempuan ini juga jadi semacam front gitu, front yang juga bisa loh kita maju untuk nyuarain hak kita masing-masing dan hak kita semua sebenarnya. Itu sih, jadi lumayan itu 2 bulan lalu kalau nggak salah, yang namanya agak-agak woman empowerment. Oke. Berarti ada signature eventnya juga ya, Mas Aldi ya? Iya, biasa gitu. Terus juga kita di teater kita ada mampus. Itu malam puisi. Sebenarnya ini dia beririsan sama sastra, cuma karena sifatnya performing kita masuk golonginnya ke program teater juga gitu. Malam puisi gitu kan, dimana semua orang boleh maju bawain puisinya, dan bukan cuma puisi sebenarnya, apapun gitu. Ada yang mau nyanyi silakan, ada yang mau, bahkan kemarin ada yang baca kutipan novel itu juga silakan gitu. Gitu. Jadi malam itu ini lumayan seru sih. Tiap ininya, tiap apa, karena ada sesuatu yang selalu fresh. Kayak kemarin akhirnya kita nemuin ada satu teman atelier yang dia musikalisasi puisi, tapi puisinya digubah dengan genre metal. Dengan puisinya itu tadi Zumbari kucing gitu, dan itu seru banget itu. Sampai waktu itu kita bawa ke perayaan Hari Puisi Nasional yang di tim gitu. Di depan Om Sutarjinya langsung gitu. Jadi lumayan seru tuh. Gitu sih. Terus teater juga ada nobar teater. Nah sekarang kita lagi ngusahain pentas bulanan sebenarnya. Jadi kerjasama sama beberapa kelompok teater yang ada di Jakarta Timur dulu untuk ngadain pentas tiap bulan. Dan biasanya sih tiap bulan mau bisa sampai 3 kali gitu, dengan naskah yang sama, dengan kelompok yang sama dulu, karena emang niatnya juga mau memberdayakan komunitas gitu. Jadi teman-teman istilahnya teman-teman teater tuh juga bisa loh punya tempat gigsnya sendiri gitu, yang sifatnya profit. Jadi kita lagi pengen begitu tuh, pemberdayaan secara ekonomis untuk teman-teman komunitas teater kecil terutama gitu. Jadi setidaknya saat ini sih di Jakarta Timur dulu gitu, kita lagi nyoba itu skop yang kecil dulu. Gitu. Baik. Tahan sebentar sih Mas. Kita break dulu ya. Nanti di sesi terakhir saya terpaksa harus menanyakan ini Mas, sumber pendanaannya itu dari mana gitu lah. Karena biasanya perputaran keuangan itu kan juga menentukan eksistensi dari sebuah usaha, termasuk komunitas juga. Boleh ya Mas ya? Nanti disampaikan ya. Oke, kita break sebentar, kembali setelah satu ini, tetap bersama kami.
Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Mas Aldian Syah Azura. Beliau adalah kepala program dari Atelier Cermai ya. Tadi kalau Anda dengerin dari sesi pertama, kedua, dan juga ketiga mungkin udah paham. Oh, ini sebuah wadah sebetulnya. Sebuah wadah tempat kita cari tahu penambahan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sastra, misalnya seni rupa, musik, teater, dan perfilman. Tapi mungkin secara bisnis juga kita perlu mengulik lebih jauh gini. Karena eksistensi sebuah usaha itu termasuk komunitas itu kan semua bersumber dari kucuran dana atau budgetnya. Nah, tadi saya sempat menanyakan tuh tentang marketing strateginya seperti apa. Karena salesnya langsung saya yakin orang-orang yang ada di dalamnya Atelier Cermai sendiri. Tapi boleh tahu nggak, apa kira-kira sumber utama dari pendanaannya? Apakah iklan? Ataukah mungkin ada angel investor? Atau bagaimana, Mas? Sorry saya menggunakan istilah itu. Dari investor, istilah yang menarik. Pertama tentunya dari kedai sih Mas, dari untuk operasional ya, biaya operasional hari-hari itu kita ada dari kedai juga, terus ada juga beberapanya dari toko buku. Jadi ada sebenarnya ada subunitnya lagi sih. Ya, kita ada handling juga namanya Selat Cermai. Biasanya Selat Cermai ini biasanya nge-handle proyek-proyek pameran kayak gitu-gitu. Dari subunit ini sebenarnya lumayan ngebantu sih beberapa gitu, terutama untuk setidaknya biaya sewa gitu ya, dan biaya operasional sehari-hari gitu. Tapi beberapa tahun kebelakangan, kayaknya 2 tahun belakangan itu kita mulai kejar funding gitu. Nah, berapa kali itu kita dapat funding dari pemerintah sih Mas. Kayak bahasa, terus kita sempat dapat misal dari PKN, Pekan Kebudayaan Nasional, kayak gitu-gitu. Terus juga kayak kemarin misalnya kita terlibat di
Jakarta Binel misalnya, itu kan juga pada akhirnya beberapanya kita sisihkan untuk keperluan kolektif juga gitu. Iya. Sebenarnya gitu sih Mas gitu. Nah untuk program sendiri kadang-kadang juga kita bisa jadi urunan sebenarnya. Untuk kayak misalnya ada nih teman-teman mau bikin program, bikin kolase bareng. Udah bahan-bahannya kita ini sendiri gitu. Dan bisa jadi begitu sebenarnya. Tapi once ada biaya operasional untuk program-program, nah kita lumayan manfaatkan itu sebaik mungkin sebenarnya gitu. Tapi untuk di kolektif sendiri sih kita biasanya lebih sifatnya ya lebih independen gitu, lebih kolektif. Itu sih lumayan agak ngos-ngosan dikit jujur aja. Tapi I think karena bareng-barengnya itu kali ya Mas, karena bareng-barengnya itu jadi semua hal itu nggak kerasa gitu ya. Saringan ya. Semua hal itu pada akhirnya bisa kita akalin, kekurangan-kekurangan ketiadaan itu pada akhirnya kita bisa akalin gitu. Karena pada akhirnya teman-teman yang semuanya ke sini pun akhirnya punya jiwa yang sama gitu, yaitu kita pengen punya jiwa yang sama-sama pengen belajar, pengen bangun sesuatu, pengen ngasih sesuatu juga gitu untuk generasi kita. Sebenarnya itu sih. Jadi beberapa teman yang akhirnya kita undang buat program pun ketika misalnya gitu kita tidak bisa memberikan honorarium atau honorariumnya misalnya nggak terlalu gimana-gimana, khususnya untuk program reguler ya, mereka tuh bisa paham gitu karena kita punya satu visi gitu sih. Tapi kalau misalnya sifat-sifatnya funding, tentu kita memberi apresiasi yang selayaknya gitu ketika ada funding dari pemerintah segala macam. Dan di momen-momen itu biasanya kita appreciate, benar-benar full appreciate ketika ada. Sebenarnya gitu sih. Baik, Mas. Saya agak salah ngomong sebenarnya. Tapi saya kasih satu space curhat colongan sedikit nih buat Mas Aldi. Boleh jujur Mas. Kalau disuruh tunjuk perwakilan ke kementerian atau lembaga, KL apa yang mungkin berkenan untuk membantu dan diharapkan? Apakah Kementerian Lembaga Pariwisata atau yang lainnya? Apa ya? Sebenarnya sejauh ini kan kita lumayan pengen banget gitu DI ya, dana Indonesiana gitu. Tapi sebenarnya Atolir kan juga ya bukan Atolir juga gitu. Bukan Atolir doang gitu. Saya beberapa komunitas atau kolektif yang kayak kami gitu. Sebenarnya juga membutuhkan perhatian dari misalnya ekonomi kreatif mungkin ya. Karena aku rasa ada juga komunitas kayak kita banyak juga yang bidangnya tuh di ekonomi kreatif gitu. Ya, I don't know, mungkin ya pariwisata mungkin bisa ya. Karena juga karena juga misalnya bagaimanapun tempat-tempat seperti kami mungkin saja bisa jadi daya tarik bagi turis atau wisatawan gitu ya. Bisa jadi destinasi gitu. Destinasi. Mudah-mudahan ya, jadi sebuah tempat yang dinantikan. Baik, kita tinggal tersisa waktu sekitar berapa nih? Oh, ada 3 menit ke depan lagi. Mas, boleh disampaikan untuk Smartists yang udah bisa paham tentang esensi bahasan kita dan mereka juga suka seni rupa, misalnya musik, baca buku, sastra dan segala macamnya. Kemana kira-kira cara untuk bisa berkunjung atau bergabung menjadi bagian komunitas dari Atolir Cermai ini? Silakan. Teman-teman gampang banget. Kalau pengen naik transportasi umum, itu bisa naik Transjakarta, itu turun di halte Utan Kayu. Teman-teman bisa jalan, walaupun mungkin sekitar 600 meter, 1 kilometeran, tapi naik Gojek juga nggak terlalu mahal kok. Gitu. Jalan kaki juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Terus teman-teman juga bisa naik kereta, mungkin turunnya di Jatinegara,
Itu bisa dilanjutin, bisa naik Gojek juga atau bisa lanjut naik TJ lagi. Oke. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya untuk langsung lumayan gampang. Iya, iya. Terus teman-teman yang mau aktif di atelier, tenang, nggak ada upacara apa-apa, nggak ada syarat apa-apa. Kita semua orang yang mau bikin program di atelier, semua orang yang pengen main di atelier, kita cuma bilang nongkrong aja dulu. Nongkrong aja dulu. Kita ngobrol aja dulu. Lama-lama enjoy nggak mau pulang ya? Gimana? Ya, lama-lama nongkrong aja dulu, lama-lama enjoy nggak mau pulang ya. Betul. Oke, Mas, websitenya mungkin boleh disampaikan atau ada akun sosial medianya, silakan. Akun sosial media bisa di IG ada atelier Cermai, di Twitter ada @ateliercermai _, di TikTok juga ada @ateliercermai. Oke, baik. Silakan. Ya. Dilihat. Jadi silakan Anda bisa follow Instagramnya dan juga akun sosial media yang lainnya. Dan kalau misalnya Anda mau janjian, boleh DM langsung dulu. Saya nggak tahu apakah ini sebagai sebuah destinasi Anda untuk menemukan banyak sekali orang-orang yang punya kecintaan sama tentang sebuah buku atau seni rupa, teater, bahkan film. Ini merupakan tempat yang cocok dan pas untuk Anda sharing di sana. Jadi banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan sehubungan pula dengan hal-hal tersebut. Mas Aldi, terima kasih. Apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan ini kepada Sobat Listener? Apa ya? Ya banyak-banyakin nongkrong, karena menurutku nongkrong itu bukan cuma waktu kosong yang dipakai cuma ngobrol, tapi juga dan itu bisa dapat banyak, bisa dapat link, bisa dapat ilmu baru, bahkan bisa dapat keluarga baru juga. So nongkrong for me is meaningful banget. Jadi bukan nongkrong keras tapi nongkrong cerdas ya. Nongkrong cerdas. Okay. Mas Aldi, thank you waktunya. Salam untuk semua teman-teman di Anyelir Cermai. Kami doakan sehat walafiat dan bisa makin berkembang komunitasnya, menjangkau seluruh wilayah di Republik tercinta ini. Kita ketemu lagi di program Smart Community berikutnya. Saya Daryl Adam. Sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.